Salam Sobat Bipa, bertemu lagi dengan saya, Bari. Pada video ini saya akan bercerita secara singkat, jelas, dan padat. Setidaknya saya berusaha untuk itu, tentang perjalanan karir saya menjadi pengajar BIPA. Nah, bagi teman-teman atau sobat BIPA yang belum tahu, BIPA itu adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kemudian saya juga akan secara singkat menjelaskan mengapa beberapa waktu ini saya belum mengunggah video atau konten tentang BIPA lagi. Baik, yang pertama kita akan masuk ke dalam kisah saya. Tetapi sebelum itu, saya harap teman-teman bisa selalu sehat, semangat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, kita mulai. Yang pertama tentang awal perjalanan karir kebipan saya. Jadi awalnya itu sebenarnya saya mengetahui beberapa kawan saya, adik angkatan saya, kakak angkatan saya, dan dosen-dosen yang juga bisa mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu membuat saya menjadi termotivasi, karena menurut saya itu sebuah kebanggaan yang luar biasa, bukan hanya untuk diri pribadi tetapi untuk negara juga. Dan itu memotivasi saya. Jujur, dari semenjak saya lulus S1 sarjana sampai saya lulus S2 itu saya masih berjuang bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang pengajar BIPA. Tidak harus langsung luar negeri, tetapi di dalam negeri pun tidak apa-apa, karena segala sesuatu itu perlu perintis. Singkatnya, saya sempat tanya ke beberapa sumber, ke beberapa instansi, sampai saya mencari informasi tentang pelatihan pengajar BIPA. Karena menurut saya ini harus mulai dari mana dulu gitu. Apakah ada kelas khusus, ada pembelajaran khusus, atau ada forum khusus untuk bisa menjadi seorang pengajar BIPA yang profesional atau yang diakui. Jadi saya mencari dari segala sumber. Akhirnya saya menemukan satu pelatihan dan saya ikut pelatihan itu. Di sana saya bisa bertemu dengan beberapa orang, baik yang sebenarnya sama dengan saya, masih belajar dan masih mencari tahu tentang hal BIPA, tentang kebipaan, dan juga beliau-beliau yang sudah mumpuni ya, di bidang kebipaan, sudah sampai mengajar ke beberapa negara gitu, bahkan sudah memiliki institusi sendiri. Singkat cerita, saya diajak untuk mengajar di Jakarta. Saya mulai mengajar beberapa tahun ya. Sebelumnya sih saya sempat sudah mengajar BIPA itu, bahasa Indonesia, di luar kelas. Artinya memang bukan program secara resmi di satu institusi, tetapi seperti mungkin bisa dikatakan program tambahan ya. Saya pernah mengajarkan sebelumnya di beberapa negara di Asia dan ada juga di Afrika. Dan saya dan waktu saya ikut pelatihan itu, beliau-beliau yang mengajak saya untuk mengajar itu juga sempat bertanya, dan saya sempat diuji juga. Dan beliau-beliau bersyukur, alhamdulillah, memberikan saya kesempatan untuk belajar. Jadi saya menganggapnya sebagai sebuah kesempatan yang luar biasa untuk saya bisa mengembangkan keilmuan dalam hal bahasa Indonesia, kebipan, dan yang beberapa hal yang berhubungan dengan itu. Saya ikut. Itu saya mulai di Jakarta. Itu sebenarnya saya juga sebelumnya sudah pernah mengajar ya, tapi saya anggaplah dari titik itulah. Karena dari titik itu mulai beruntun sampai di titik sekarang. Itu sekitar tahun 2016, ingat saya.
Sebelumnya sebenarnya waktu saya pulang dari satu negara, saya mendapat info dari dosen saya di satu unggahan sosial media bahwa sedang ada pembukaan untuk perekrutan pengajar BIPA untuk keluar negeri. Tetapi waktu itu karena berhubung tenggat waktunya sudah sangat hampir selesai untuk proses pengiriman dokumennya untuk penyeleksian administrasi, jadi tidak sempat. Nah, periode berikutnya saya ikut. Nah, jadi setelah saya bekerja di Jakarta ini sebagai pengajar BIPA, saya coba ikut seleksi itu di tahun 2016. Dan memang alhamdulillah saya juga sudah berkenalan dengan beberapa orang yang cukup dikatakan terlebih dahulu, jauh sebelumnya sudah berkecimpung, sudah memang berprofesi, berkarir di dunia kebipaan, banyak belajar ilmu juga. Dan saya ikut seleksi itu akhirnya, walaupun awal sebenarnya tidak percaya diri karena ada beberapa persyaratan yang menurut saya bisa tidak ya bisa, tapi ada keluarga, teman-teman, sahabat semuanya teman dekat mendukung saya ikut. Akhirnya saya ikut dan alhamdulillah lulus. Dan waktu itu saya ditugaskan pertama ke Thailand. Sebelumnya sempat ditugaskan ke negara lain sebenarnya, tetapi karena satu dan lain mengapa saya ditugaskan ke Thailand. Saya 2 kali ke Thailand. Nah, saat saya ikut seleksi itu kan kita sebelumnya ada pembekalan ya di angkatan itu. Nah, dalam pembekalan itu kita membentuk satu grup di satu media komunikasi. Nah, di sanalah saya sebenarnya mendapatkan info, banyak ilmu dan info, termasuk info pekerjaan tentang BIPA baik yang dalam luar negeri. Dan singkat cerita waktu itu di sekitar tahun 2000 saya ke Thailand pertama 2017, Thailand kedua 2018, dan di 2019 saya dapat informasi bahwa ada lowongan dosen BIPA di satu universitas di Tiongkok. Kemudian saya coba ikut memenuhi semua persyaratan dan alhamdulillah saya lulus. Ya sudah, saya menjadi pengajar BIPA di universitas tersebut dan sudah mengajar sampai dengan sekarang. Jadi ya itu kurang lebih perjalanan singkatnya. Sebenarnya kalau mau diceritakan dari awal sekali itu banyak lika-likunya, banyak dinamikanya, tapi saya di sini berusaha sesingkat mungkin. Dan nanti kalau teman-teman mau tanya atau mau informasi lebih jelas, boleh tulis atau tik di kolom komentar, boleh bertanya. Kemudian tentang hal yang kedua, tentang mungkin teman-teman yang atau sobat BIPA yang sudah menjadi subscriber saya juga mohon maaf kepada untuk para subscriber yang mungkin menunggu video atau konten dari saya yang mungkin akhir-akhir ini saya sudah hampir tidak pernah ya, atau sangat jarang untuk mengunggah video atau konten. Pertama karena ya bagaimanapun saya tidak boleh ya menjadikan ini satu pembenaran, tapi memang akhir-akhir ini saya waktu saya banyak untuk mempersiapkan dan mengelola untuk ujian akhir semester, kemudian juga menjadi semacam seseorang yang menghubungkan kerjasama kampus saya, tempat saya bekerja di kampus tempat saya bekerja di Tiongkok dengan kampus di Indonesia, dan beberapa hal lainnya termasuk masih mengajar juga. Kemudian hal lainnya yang tidak kalah penting itu adalah saya masih benar-benar memastikan dan memikirkan bahwa video yang saya atau konten yang saya unggah itu tidak melanggar hak privasi orang-orang yang ada di video tersebut. Ini yang sebenarnya paling krusial. Setidaknya saya berpikir seperti ini, saat saya mengambil video itu, hal-hal yang saya perhatikan adalah di mana tempat video itu direkam. Misalkan video itu direkam di kelas atau direkam di tempat umum yang memang itu untuk belajar dan memang tahu mereka saya dokumentasikan, itu
saya bisa katakan saya cukup yakin untuk mengunggahnya, dan saya juga masih memilih itu. Tetapi kalau memang video-video atau konten itu direkam di tempat yang pribadi, misalnya di dalam kamar atau di asrama, yang memang menurut saya itu sangat pribadi, dan mereka pun sepengetahuan yang merekam video itu, orang yang ada di video itu adalah untuk kepentingan atau keperluan tertentu, misalkan untuk penilaian tugas atau ujian bulanan dan lain sebagainya. Saya belum bisa memastikan, dan saya jujur saya belum berani untuk mengunggah video atau konten tersebut. Jadi mungkin untuk video pada kesempatan ini sekian teman-teman. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, komentar, saran atau apapun, silakan tik di kolom komentar, bebas bertanya. Sekali lagi, yang paling penting saya sangat berterima kasih untuk semua orang, semua pihak yang sudah berkenan menjadi subscriber, yang sudah berkenan menonton dan selalu setia menunggu video dan konten dari saya. Sekaligus saya juga minta maaf kalau beberapa waktu ini saya sudah hampir tidak pernah atau sangat jarang mengunggah video atau konten, tetapi saya akan usahakan, terutama saat saya sudah libur semester, nanti sudah libur pergantian semester, saya akan usahakan membuat konten dan akan membawa hal-hal yang baru. Mohon dukungannya dari teman-teman dan doanya untuk video kali ini. Sekian dulu teman-teman, terima kasih banyak, sampai jumpa, selalu sehat, semangat, dan salam BIPA teman-teman. Selalu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sampai jumpa teman-teman.